Halo, Assalamualaikum teman-teman semua. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda selalu sehat, banyak rezeki, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Selamat bergabung kembali bersama channel Creepy Greeting, channel yang berisi tentang cerita horor, mistis, dan menyeramkan. Oke, sebelum mendengarkan cerita ini, alangkah baiknya Anda pasang headset Anda terlebih dahulu. Posisikan diri Anda senyaman mungkin. Pejamkan mata Anda, resapi setiap ceritanya, dan bermainlah dengan imajinasi Anda. Bersama saya, Bang Yon, mari kita mulai ceritanya. Cerita ini saya dapatkan dari Twitter, dari akun @bristory. Dengan judul Mistis Perias Pengantin. Berjuta profesi, berjuta cerita tersaji. Bermacam pekerjaan dilakukan setiap orang untuk sekedar menyambung hidup. Salah satunya adalah perias pengantin. Perias pengantin, salah satu profesi yang cukup banyak orang kenal. Profesi yang mungkin sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Profesi yang banyak digeluti oleh kaum wanita. Berjuta kisah penggalan kehidupan bermunculan terkait dengan para pelaku dalam profesi ini. Salah satu yang paling menarik adalah banyaknya kisah mistis yang menyertai keberadaannya. Tak bisa disebutkan satu persatu karena memang cukup banyak rumor-rumor mistis tentang perias pengantin. Teman-teman sebagian besar pasti seenggaknya pernah mendengar rumor-rumor ini. Contohnya, kebanyakan perias pengantin wajahnya jutek atau malah seram. Ada pula perias yang harus membakar kemenyan terlebih dahulu di dalam kamar riasnya, dan lain sebagainya. Masih banyak. Pada tahun 1990-an, tersebutlah seorang perempuan berumur 35 tahun. Namanya Nina. Orang-orang banyak memanggilnya dengan panggilan Mbak Nina atau Ibu Nina. Ada pula yang memanggil dengan Nina saja. Sudah sekitar 20 tahun lamanya, Ibu Nina sudah berprofesi sebagai perias pengantin. Dimulai sejak masih sekolah, Ibu Nina sudah mulai ikut membantu ibunya merias pengantin. Jadi, sudah cukup lama menggeluti profesi ini. Sampai akhirnya sang ibu meninggal dunia ketika Nina masih berumur 21 tahun. Setelah itu, dia lanjut menggeluti profesi ini. Sejak masih tinggal bersama orang tuanya di Cilegon, Banten, sampai ketika sudah memiliki tempat tinggal sendiri di Tangerang Selatan. Sudah cukup banyak kisah hidup yang Ibu Nina alami. Entah itu sedih, senang, ataupun seram. Seram? Ya, karena sudah dibilang di awal tadi, kalau profesi perias pengantin sering kali harus bersinggungan dengan hal-hal mistis yang menyeramkan, gak masuk akal dan logika. Ibu Nina sering mendapatkan panggilan untuk merias pengantin jauh ke pelosok, hampir di setiap sudut Pulau Jawa. Sesekali juga sampai keluar Jawa. Nah, banyak kejadian janggal dan aneh yang beliau alami ketika harus mengunjungi tempat yang cukup terpencil. Salah satu pengalamannya adalah ketika Ibu Nina harus mengunjungi satu desa di daerah Anyer, Banten. Dan kali ini, saya akan berperan sebagai Ibu Nina agar Anda lebih dapat masuk ke dalam ceritanya. Kali ini, aku harus berangkat ke Anyer sendirian, karena Mira asistenku, yang biasa mendampingi sedang ada urusan mendadak. Jadinya gak bisa ikut kali ini. Aku tipe orang yang sangat tepat waktu. Gak ada kamus terlambat dalam hidupku. Lebih baik aku menunggu daripada orang lain harus menunggu karena aku datang terlambat. Sama juga kali ini. Ketika masih pagi buta,
aku sudah dalam perjalanan menuju tempat merias di satu desa di wilayah Anyer, Banten. Tempatnya di sisi jalan pegunungan sebelah kiri, bukan sisi pantai. Dan katanya, letaknya cukup jauh dari jalan utama. Ya sudah, walaupun begitu, aku tetap harus menjalani. Toh sebelum ini, aku sudah merasakan yang lebih pedalaman lagi. Dan aku survive. Targetku, aku harus sampai di rumah tempat acara sebelum jam 5 subuh. Dengan tujuan, sebelum angkat semua sudah siap. Gak ada yang terlambat. Dan sukses. Seperti biasanya, aku datang tepat waktu. Jam 5 kurang 15 menit, sudah sampai di rumah mempelai wanita. Waktu itu, aku menggunakan jasa ojek motor untuk membawaku ke tempat acara. Setelah turun dari angkot di jalan utama Jalan Raya Anyer, rumah mempelai wanita ini terlihat sederhana namun cukup besar, dengan desain standar rumah di pedesaan terpencil, namun kelihatan sangat nyaman untuk ditinggali. Sudah ada beberapa orang yang terlihat warawiri di dalam dan luar rumah. Tapi menurutku, untuk rumah yang nantinya akan ada acara pernikahan, rumah ini cukup sepi. Mbak Nina ya? Mari masuk, Mbak. Seorang perempuan menyapaku dengan ramah, mengajak masuk rumah dan langsung menuju kamar rias pengantin. Aku mengikuti arahannya. Sesampainya di dalam kamar, perempuan tadi lantas pamit. Itu pengantinnya. Silakan, Mbak. Ucapnya sambil tersenyum. Di kamar sudah duduk seorang perempuan dengan rambut tergerai, duduk di depan cermin besar dengan penerangan seadanya. Saya langsung mulai aja ya, Neng. Tanyaku kemudian. Iya, Mbak. Jawab mempelai ini pendek. Kemudian, aku langsung mempersiapkan peralatan. Lalu, singkat cerita, aku sudah mulai proses merias. Neng, capek ya? Wajah kamu pucat banget. Aku bilang seperti itu karena memang benar. Wajah pengantin ini pucat. Iya, Mbak. Capek banget. Kebetulan juga ini habis sakit. Tapi sudah enakan sih. Jawabnya. Ya, biasalah. Memang sudah sering seperti itu. Kedua mempelai akan sedikit stres ketika makin mendekati hari H pernikahan. Sama juga dengan mempelai yang ini. Makanya aku maklum dan mengerti kalau mempelai perempuan ini kelihatan lelah dan pucat. Aku jadi harus make up ekstra untuk menutupi kepucatannya. Ada yang aneh, dan aku baru menyadari belakangan. Sejak aku masuk ke kamar rias ini, tak ada satupun orang lain yang kelihatan masuk. Sama sekali tak ada. Dan aku sama sekali tak mendengar ada orang di luar kamar. Sepi dan hening, seperti tak ada orang sama sekali. Tapi ya sudahlah, aku memilih untuk mengabaikan lalu fokus merias. Takut terlambat, karena jam 9 acara sudah dimulai, akad dan dilanjutkan dengan resepsi. Nah, udah selesai. Cantik banget sekarang. Terima kasih ya, Mbak. Aku cantik sekarang. Kata wanita itu. Mempelai ini tersenyum senang. Gak bisa dipungkiri kalau aku gak puas dengan hasil pekerjaanku kali ini. Wajah mempelai masih terlihat agak pucat. Tapi setelah selesai, tiba-tiba aku mendengar ada kehidupan di luar. Tiba-tiba ramai. Syukurlah. Akhirnya kejanggalan tadi tak beralasan. Ayo, Neng. Dimulai sekarang. Seseorang perempuan masuk ke dalam kamar, lalu mengajak mempelai perempuan untuk keluar. Emang udah mau dimulai, Bu? Tanyaku. Ya aneh aja. Kan seharusnya akad dimulai pukul 9.
Ini masih pagi, pikirku begitu. Udah mau mulai mbak, kan udah jam 9. Jawab perempuan itu. Jam 9? Serius? Aku sedikit tak percaya. Karena waktu aku merias tadi, kurang dari 2 jam. Harusnya ini masih jam 7. Penasaran, aku memastikan lagi dengan melihat jam tanganku sendiri. Ternyata benar, sudah jam 9. Aneh. Ya sudah, seperti biasa. Aku menunggu di dalam kamar yang sudah disediakan buatku ketika acara sedang berlangsung. Oh iya, ada kebiasaan yang selalu aku jalani kalau sedang merias seperti ini. Yang pertama, sebisa mungkin aku nggak menunjukkan diriku di depan para tamu ketika acara sedang berlangsung. Yang kedua, aku sama sekali gak makan atau minum yang disediakan tuan rumah sebagai jamuan acara yang aku terlibat di dalamnya untuk merias pengantin. Walaupun itu hanya segelas air putih. Makanya, aku selalu membawa bekal air dan sedikit makanan untukku sendiri. Kenapa harus begitu? Sampai sekarang pun gak tahu alasannya. Karena dulu sejak aku masih ikut bantu ibuku untuk merias, dia selalu mewanti-wanti untuk melakukan 2 hal itu. Beliau hanya bilang, kalau dilanggar nanti ada sesuatu yang buruk akan terjadi. Hanya itu yang dia bilang. Aku ikut saja, dan sampai sekarang aku terus melakukan kebiasaan itu. Seperti yang sudah aku bilang tadi, setelah akad, acara akan dilanjutkan dengan resepsi, menerima tamu undangan yang masih dilaksanakan di rumah mempelai wanita. Nah, rencananya setelah selesai bertugas merias untuk akad, sehabis zuhur, aku akan pergi meninggalkan lokasi menuju Cilegon untuk mengunjungi salah satu kerabat di kota Cilegon. Karena pengantin akad berganti pakaian dan dirias lagi setelah maghrib. Jadi aku usahakan akan kembali lagi ke lokasi sebelum waktu maghrib tiba. Singkat cerita, selepas zuhur, setelah selesai mempelai wanita berganti pakaian dan dirias lagi, aku akhirnya berangkat ke Cilegon. Jarak tempuh Anyer Cilegon sekitar 2 jam menggunakan angkutan umum. Aku seorang profesional, tapi kali ini aku agak terlambat. Baru menjelang Isya aku sampai di Anyer, tapi belum sampai lokasi pernikahan. Masih di jalan utama, Jalan Raya Anyer. Karena merasa sudah terlambat, aku jadi menyewa angkot supaya lebih cepat sampai. Sedikit panik dan khawatir, aku duduk di kursi depan angkot sambil terus memperhatikan jalan ketika kami memasuki wilayah desa tempat lokasi pernikahan. Makin panik, karena sampai jam 8 aku yang hanya berdua dengan sopir, belum juga menemukan rumah pengantin. Bener di desa ini lokasinya, Mbak? Tanya supir mulai penasaran. Bener mas, saya yakin desa ini tempatnya. Tapi kok kenapa nggak ketemu juga ya? Aku menjawab sambil kebingungan. Jalan desa sudah sangat sepi. Tak ada orang sama sekali yang lalu lalang. Karena memang sangat di pedalaman. Aliran listrik pun belum masuk ke wilayah ini. Desa gelap gulita. Roda angkot terus menyusuri jalan tanah yang membelah wilayah sepi ini. Sudah jam setengah 10. Kami belum juga menemukan lokasinya. Lelah, letih, nyaris putus asa. Kami memutuskan untuk berhenti sejenak di satu bangunan kosong. Gimana, Mbak? Mau lanjut cari atau kita balik lagi ke kota? Pak supir juga sudah mulai putus asa. Boleh kita keliling sekali lagi mas? Saya masih penasaran. Saya yakin kalau rumahnya di desa ini. Dan semoga kita nanti bisa bertemu di salah satu penduduk sini.
biar kita bisa tanya lokasinya. Jawabku. Pak supir setuju. Kemudian sekali lagi kami memutuskan untuk berkeliling desa sepi dan gelap untuk mencari lokasi rumah tersebut. Belum ada yang berubah. Desa tetap sepi dan sama sekali tak ada kehidupan. Hanya deru mesin angkot saja yang terdengar. Udara dingin mulai turun dari pegunungan yang ada di dekat desa. Makin malam makin dingin rasanya. Angkot berjalan pelan, lagi-lagi, terus menyusuri jalan tanah kering yang sepertinya sudah lama tak terguyur hujan. Menjelang jam 11 malam, akhirnya aku putus asa dan menyerah. Ya sudah mas, kita kembali ke kota saja. Sepertinya memang gak ketemu juga. Ucapku. Pak supir mengiyakan. Dia lalu memutar arah mobil untuk menuju jalan keluar desa. Tapi tak berapa lama kami melihat ada beberapa orang yang sedang berjalan kaki. Tentu saja aku senang melihat mereka. Kami jadi bisa menanyakan letak lokasi pernikahan. Pak, maaf mau tanya, rumah Pak Thohir yang sedang ada acara pernikahan di mana ya Pak? Tanyaku ketika kami sudah berada dekat dengan orang-orang itu. Rumah Pak Thohir yang ada pernikahan tapi nggak jadi. Itu Mbak, setelah belokan di depan, rumahnya nggak jauh dari situ. Di sebelah kiri. Salah satu dari mereka menjawab seperti itu. Ah, leganya. Akhirnya kami bisa menemukan lokasi. Tapi sebentar. Kenapa orang itu bilang ada pernikahan tapi nggak jadi? Aneh. Kemudian kami mengikuti arahan petunjuk mereka. Dan benar, kami akhirnya menemukan rumah itu. Padahal kita dari tadi sudah lewat lokasi ini ya Mbak. Tapi kenapa rumah ini nggak kelihatan? Baru sekarang kelihatan. Tanya Pak supir kebingungan. Aku pun berpikir sama. Kenapa dari tadi kami tak melihat ada rumah ini? Aneh. Benar, aku masih sangat hafal. Memang ini rumahnya. Karena baru tadi pagi aku datang untuk merias di sini. Tapi ada yang janggal. Memang benar rumah ini terlihat ada banyak orang. Banyak orang datang yang sepertinya merupakan para tamu. Lalu, apa yang ganjal? Ketika kami turun dari angkot dan masuk ke halaman, aku melihat kalau di rumah ini sama sekali tak terlihat sedang ada acara pernikahan. Karena sebagian besar tamunya mengenakan pakaian gelap layaknya orang yang sedang datang melayat. Acara berkabung, bukan datang ke acara pernikahan. Ada apa sebenarnya? Bu, maaf, keluarga pengantinnya kemana ya? Aku bertanya ke salah satu perempuan yang aku temui di teras. Itu Dia menunjuk ke salah satu perempuan lainnya yang sedang terseduh menangis. Kemudian aku menghampiri perempuan itu, yang ternyata aku mengenalinya. Dia adalah perempuan yang mengantarku masuk ke kamar pengantin tadi pagi. Mbak Nina ya? Kok baru datang? Maaf ya Mbak, kami lupa memberitahu kalau pernikahannya batal, nggak jadi. Ucap ibu itu sambil menahan tangis. Batal kenapa Bu? Bukannya tadi acaranya sudah mulai? Kan saya yang merias pengantinnya tadi pagi sampai siang. Jawabku keheranan. Nggak ada pernikahan Mbak. Itu Ratih mempelai perempuan meninggal karena sakit mendadak jam 1 tengah malam kemarin. Mempelai wanita itu ternyata sudah meninggal malam sebelum ini. Lalu, siapa yang aku rias di rumah ini tadi pagi? Dan cerita pun selesai.
Itulah sepenggal cerita kejadian seram yang Ibu Nina alami ketika sedang merias pengantin. Mempelai wanita yang Ibu Nina rias ternyata sudah meninggal beberapa saat sebelum Ibu Nina datang. Dan kita akan berjumpa lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa ikuti terus cerita Creepy Keriting agar Anda tak ketinggalan cerita mistis, horor, dan seram lainnya. Saya, Bang Yon, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di episode selanjutnya.